Selamat datang di YouTube channelnya Itu Siapa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik, kita mulai langkah yang pertama dari 60 langkah persalinan. Yang pertama adalah mengenali tanda dan gejala kala 2. Kala 2 itu berarti kala dimulainya proses pengeluaran janin, yaitu ditandai dengan dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Nah, apa tanda-tanda yang dimunculkan oleh seorang ibu yang menandai bahwa dia masuk pada kala 2 persalinan? Selain kita harus memeriksa tentunya, tapi seorang ibu bisa memberikan tanda kepada bidan bahwa itu dia sudah mulai masuk ke kala 2. Dalam 60 langkah persalinan yang disebut tanda dan gejala kala 2 itu adalah doran, teknus, perjol, vulka. Ya, doran, yang dimaksud dengan doran adalah dorongan ingin meneran. Jadi ibu dengan sendirinya, ya, dengan refleks akan merasakan rasa ingin meneran atau sudah tidak bisa ditahan lagi ingin meneran, atau kalau masyarakat awam memahaminya dengan ingin mengejan. Sering saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa bagaimana sih menganalogikan rasa ingin meneran secara refleks itu hampir sama dengan kalau kita kebelet untuk BAB. Nah, kebelet BAB itu secara otomatis akan ngeden dengan sendirinya, ya. Jadi rasa ingin meneran itu dirasakan ibu dan tidak bisa ditahan lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teknus. Ya, teknus artinya adalah tekanan pada anus. Ya, yang dirasakan pasien adalah seperti dia ingin BAB, rasanya itu seperti BAB. Kadang pasien panik, ya. Kadang pasien merasa, wah aku mau keluar beolnya, ingin BAB. Padahal itu adalah tekanan pada anus. Memang yang dirasakan pasien adalah seperti waktu kita mau BAB, mengejan waktu mau BAB, gitu ya. Kemudian tanda dan gejala yang ketiga adalah perjol, perineum menonjol. Jadi yang dilihat oleh bidan pada saat pasien sudah mengeluh ada dorongan ingin meneran, kemudian ada rasa seperti ingin BAB, yang dirasakan bidan adalah memeriksa. Nah, yang diperiksa, yang bisa dilihat sebelum memeriksa dalam adalah perineumnya menonjol, tekanan dari bagian terendah dari janin. Bagian terendah janin mendorong ke dasar panggul sehingga tampak menonjol di area perineum, yaitu area antara vulva dengan anus. Nah, daerah antara vulva dan anus terlihat menonjol akibat tekanan dari bagian terendah janin. Kemudian untuk tanda dan gejala yang keempat adalah vulka. Yang dimaksud dengan vulka adalah vulva dan sphincter ani membuka. Jadi vulva yang semula tertutup oleh labia mayora, labia minora, ya, dan tidak tampak orifisium vaginanya, lubang vaginanya tertutup oleh labia mayora, labia minora, pada kala 2, awal permulaan kala 2 itu membuka. Jadi labia mayora, labia minora membuka. Jadi penolong atau bidan bisa melihat bagian terendah janin yang tampak di lubang vagina. Demikian juga dengan sphincter ani. Jadi vulka itu vulva dan sphincter ani membuka. Sphincter aninya membuka. Bagaimana? Kalau pada orang dewasa yang tidak pada kala 2, sphincter ani itu mengkerut menutup. Nah, pada awal kala 2 yaitu vulka, dia sphincter aninya membuka. Jadi lubang anus tampak. Langkah berikutnya yaitu step yang kedua adalah siap alat, disiapkan diri. Pada lagu nyanyian 60 langkah persalinan berbunyi, siap alat, siapkan diri, celmek cuci sarung oksi. Yang dimaksud di sini adalah siap alat
karena alat untuk persalinan itu sangat banyak, jadi kita harus siapkan di awal, di kala 1 ya. Pada saat kala 1 sambil memantau persalinan, kita menyiapkan seluruh alatnya. Lah, pada step kali ini kenapa disertakan siap alat siapkan diri, karena walaupun alat sudah kita siapkan pada kala 1, siap alat di sini yang dimaksud adalah memasukkan spet dalam bak instrumen ya, bak instrumen atau partes set. Jadi kita buka spet, kemudian kita masukkan ke dalam bak instrumen dan mematahkan oksitosin. Kenapa langkah ini baru kita lakukan pada awal kala 2? Karena pada kala 1 tidak memastikan bahwa itu berlangsung dengan aman, dengan lancar, dan kita supaya tidak mubadir, tidak oksinya setelah kita patahkan ternyata tidak berguna karena kita harus merujuk dan lain-lain, makanya harus dilaksanakan pada awal kala 2. Jadi siap alat di sini adalah memasukkan spet dalam bak instrumen, kemudian mematahkan oksitosin. Kemudian langkah berikutnya adalah siap diri. Siap diri di dalam nyanyiannya celmek, cuci, sarung, oksi. Yang dimaksud adalah celmek berarti penolong atau bidan harus memakai celmek. Celmek di sini adalah celmek yang terbuat dari bahan plastik tidak tembus cairan, kemudian panjang sampai batas aman. Kemudian cuci adalah cuci tangan ya, cuci tangan dengan langkah-langkah yang benar, 6 langkah cuci tangan yang benar. Kemudian sarung berarti memakai sarung tangan. Nah, pemakaian sarung tangan pada langkah ini yang pertama kita pakai pada tangan kanan terlebih dahulu, kemudian dengan dibantu tangan kiri menghisap oksitosin ke dalam spet tadi yang sudah kita patahkan, spetnya sudah kita siapkan, kita hisap oksitosin, dan kemudian oksinya pakai sarung, oksinya tadi menghisap oksitosin. Selengkapnya nanti akan saya tampilkan pada video berikut. Kita buka partes set, ambil spet 3 cc, buka, pastikan kita tidak menyentuh bagian dalamnya, kemudian masukkan pada partes set. Kita tutup kembali, kemudian patahkan oksitosin. Kita patahkan, kita taruh di tempat yang datar. Siap alat berarti memasukkan spet ke dalam bak instrumen dan mematahkan oksitosin. Kemudian siap diri, kita memakai celmek. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah, cuci tangan yang benar. Oke, setelah cuci tangan, kita memakai sarung tangan. Ini diibaratkan sudah cuci tangan, kita memakai sarung. Dalam memakai sarung tangan, kita buka partes set, kita ambil sarung tangan dengan mengambil bagian yang bisa diambil, dipegang bagian dalamnya. Kita pakai sarung tangan kanan terlebih dahulu dengan tetap menjaga kesterilan. Kemudian kita buka spet dengan satu tangan, kemudian kita dengan dibantu tangan kiri kita mengambil oksitosin. Oke. Kemudian
kita tutup kembali dengan satu teknik. Kita keluarkan udara yang ada di dalamnya. Kita masukkan kembali. Kemudian kita sisihkan setengah koker. Kita cari setengah koker. Nah, ini setengah koker. Kita sisihkan ke samping bak instrumen. Kemudian kita pakai sarung tangan yang satunya. Setelah kita mengambil sarung tangan satunya, kita tutup bak instrumen. Kemudian kita pakai sarung tangan kiri dengan tetap menjaga kesterilan. Oke, baik. Pada video tadi dapat kita lihat setelah kita memakai sarung tangan, menghisap oksitosin dan meletakkannya kembali dalam bak instrumen, kemudian kita menyisihkan sebuah alat yang namanya setengah koker. Alat ini disisihkan dengan tujuan setelah ini kita mungkin saja akan melakukan amniotomi, yaitu pemecahan ketuban, jadi mempermudah bidan untuk mencari alat dan melakukan tindakan tersebut. Jadi jangan lupa setelah memasukkan oksitosin dan menaruhnya dalam bak instrumen, sisihkan setengah koker. Langkah berikutnya adalah pastikan pembukaan lengkap, bersih, PD, celup, DJJ. Nah, lagunya begitu ya. Memastikan pembukaan lengkap dengan langkah-langkah bersih, PD, celup, DJJ. Yang dimaksud adalah bersih itu berarti kita membersihkan vulva pasien atau vulva hygiene, membersihkan vulva dengan langkah-langkah yang benar, dengan kapas DTT dan dibersihkan sesuai prosedur. Kemudian PD di sini yang dimaksud adalah pemeriksaan dalam, yaitu VT atau vaginal tussing ya. VT sesuai dengan langkah-langkah yang benar, dengan menjaga privasi klien, dengan sangat berhati-hati dan seksama supaya pasien atau klien nyaman dan tetap terjaga privasinya. Pemeriksaan di sini bertujuan untuk mengetahui kondisi jalan lahir, mengetahui penurunan janin, kemajuan persalinan, pembukaan, dan masih banyak lagi yang perlu dilihat dengan pemeriksaan dalam. Jadi harus sangat berhati-hati dan sangat teliti. Kemudian celup. Nah, apa ini yang dicelup? Setelah melakukan pemeriksaan dalam, tangan kita keluarkan, tangan kanan kita keluarkan, kemudian karena sudah bersentuhan dengan cairan, dengan organ intim dari ibu dan infeksius, kita celupkan tangan kita yang masih memakai handscoon dari pemeriksaan dalam tadi, celupkan ke larutan klorin ya. Dicelupkan ke larutan klorin, kemudian dibuka, direndam dalam larutan klorin. Setelah itu, setelah bersih PD, celup DJJ. Langkah terakhir adalah DJJ. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, kita memeriksa DJJ atau denyut jantung janin ya. Tentunya pemeriksaan DJJ dengan ketentuan yang benar, yaitu diperiksa di saat tidak ada his, kemudian dihitung 1 menit penuh, kita lihat apakah DJJ-nya normal, teratur atau tidak. Nah, dalam hal ini pemeriksaan DJJ berarti kepekaan telinga dari pasien, kemudian ketepatan menempatkan funandoskop atau alat untuk mendengarkan DJJ dalam posisi yang benar, atau jika kita memakai
Alat lain seperti Doppler, berarti kita juga harus memastikan bahwa Doppler kita berfungsi dengan baik. Langkah berikutnya, video ini menjelaskan langkah bersih PD celup DJJ. Bersih, membersihkan vulva atau vulva hygiene. Kita ambil kapas DTT, kemudian tangan kiri membuka labia, kita dekatkan bengkok, tangan kiri membuka labia kiri, kemudian labia kanan, kemudian labia minora kiri, labia minora kanan, dari klitoris sampai ke anus. Kemudian kita periksa dalam dengan teknik satu jari masuk terlebih dahulu, kemudian ditekan ke bawah untuk membuka jalan lahir, kemudian tangan kiri masuk, mengecek seluruh kondisi jalan lahir dan kemajuan persalinan, pembukaan, penurunan, dan bagian-bagian lain yang teraba. Saat pembukaan sudah lengkap dan ketuban belum pecah, maka kita melakukan amniotomi dengan cara tangan kiri mengambil setengah koker yang tadi sudah kita sisihkan, ya, karena tangan kiri sudah on, memegang pada ujungnya. Kemudian kita masukkan dengan arah setengah koker yang runcing menghadap ke tangan kita, diselipkan di sela-sela jari, kemudian diputar. Tangan kiri kembali ke fundus untuk melakukan pengecekan his. Saat his mulai mereda, dilakukan torehan setengah koker pada selaput ketuban. Kemudian kalau ketuban sudah terkoyak, sudah pecah, kita keluarkan setengah koker dengan cara memutar kembali ujungnya menghadap ke tangan kita, baru dikeluarkan dengan bantuan tangan kiri, ditaruh pada bengkok. Tangan yang ada di dalam melebarkan torehan, kemudian ngecek apakah ada bagian kecil yang ikut turun, dan ngecek kemajuan bagian terendah janin pasca dilakukan amniotomi. Setelah itu tangan kita keluarkan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bersihkan bengkok dengan isinya, dibuang ke tempat sampah medis, dan kita celupkan sarung tangan kita ke larutan klorin dan dilepas dalam keadaan terbalik.